Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Hubul Kisah yang menceritakan tentang kisah para nabi, kisah para sholih, dan kisah-kisah Islami. Dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang kisah putra Raja Harun ar-Rasyid. Selain Al-Amin dan Al-Ma'mun, Raja Harun ar-Rasyid juga mempunyai seorang putra, yang mana putranya ini meninggalkan kemewahan istana dengan fasilitas yang ada menuju hidup zuhud yang diridai Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah putra Raja Harun ar-Rasyid yang soleh. Harun ar-Rasyid mempunyai seorang anak laki-laki yang berumur sekitar 16 tahun. Ia banyak duduk di majelis orang-orang zuhud dan wara'. Ia juga sering berziarah ke pemakaman. Ketika sampai di pemakaman, ia berkata, "Ada masanya kalian tinggal di dunia ini dan sebagai tuannya. Akan tetapi, ternyata dunia tidak melindungi kalian sehingga kalian sampai ke dalam kubur. Seandainya aku mengetahui apa yang menimpa kalian sekarang ini, tentu aku ingin mengetahui apa yang kalian katakan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada kalian." Kemudian ia membaca syair, "Pemakaman menakutkanku setiap hari. Suara tangisan dan ratapan wanita yang berduka cita membuatku sedih." Pada suatu hari, ia datang ke istana ayahnya. Pada waktu itu, semua menteri dan para pejabat kerajaan beserta tamu-tamu terhormat lainnya sedang berkumpul bersama raja. Sedangkan anak laki-laki tersebut hanya mengenakan kain yang sangat sederhana dan dengan surban di atas kepalanya. Ketika orang-orang istana melihat dirinya dalam keadaan seperti itu, mereka saling berkata, "Tingkah laku anak gila ini menghina Amirul Mukminin di hadapan para bangsawan. Jika Amirul Mukminin menasihati dan mengingatkannya, mungkin ia akan berhenti dari kebiasaan gilanya itu." Begitu mendengar perkataan mereka, Amirul Mukminin berkata kepada putranya, "Wahai putraku sayang, engkau telah mempermalukan diriku di hadapan para bangsawan." Mendengar kata-kata itu, ia tidak menjawab sepatah kata pun. Akan tetapi, ia memanggil seekor burung yang bertengger di ruangan tersebut dan berkata, "Demi Zat yang menciptakanmu, terbang dan hinggaplah di atas tanganku." Burung itu pun terbang dan hinggap di atas tangannya. Kemudian ia berkata, "Sekarang kembalilah ke tempatmu." Maka terbanglah burung itu dan kembali ke tempatnya. Setelah itu ia berkata, "Ayahku, sebenarnya kecintaanmu kepada dunia itulah yang telah menghinakan diriku, sehingga sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk aku berpisah denganmu." Setelah berkata demikian, anak tersebut pun pergi meninggalkan istana. Ia pergi hanya membawa Al-Quran. Ibunya memberinya sebuah cincin yang sangat mahal agar dapat digunakan pada saat ia membutuhkannya. Ia berjalan dari istana hingga tiba di Basrah. Ia mulai bekerja sebagai buruh. Tetapi dalam 1 minggu, ia hanya bekerja selama 1 hari, yakni pada hari Sabtu. Hasil jerih payahnya selama sehari ia gunakan untuk keperluan hidupnya selama seminggu. Kemudian pada hari ke-8, yakni pada hari Sabtu, ia bekerja lagi. Ia hanya menerima upah sebesar 1 dirham, dan untuk keperluan setiap harinya ia menggunakannya sebesar 1 danak atau 1/6 dirham. Ia tidak mau mengambil lebih atau kurang dari upah tersebut. Kisah selanjutnya diceritakan oleh Abu Amir al-Basri radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Ketika sebelah rumahku roboh, aku memerlukan seorang tukang batu untuk memperbaiki rumahku. Ada seseorang memberitahu aku bahwa ada seorang anak laki-laki yang dapat memperbaiki rumah. Maka aku segera mencarinya. Di luar kota, aku melihat seorang anak muda tampan yang sedang duduk membaca Al-Quran. Di sisinya terletak sebuah tas kecil. Aku bertanya kepadanya, 'Wahai anakku, apakah engkau mau bekerja denganku menjadi seorang buruh?' Ia menjawab, 'Mengapa tidak? Kita diciptakan memang untuk bekerja. Katakanlah padaku apa yang harus aku kerjakan.' Aku berkata, 'Memperbaiki bangunan.'
Ia berkata, "Aku bersedia asalkan aku mendapat upah 1 dirham dan 1 danak dalam 1 hari. Dan pada waktu sholat, aku tidak bekerja, aku harus mengerjakan sholat." Aku menerima syaratnya. Kemudian aku membawanya ke rumah dan menyuruhnya bekerja. Ketika saat sholat maghrib tiba, aku sangat terkejut karena ternyata ia telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik, pekerjaan yang dapat dilakukan oleh 10 orang. Aku memberinya upah 2 dirham, akan tetapi ia tidak mau menerimanya karena melebihi dari syarat yang telah ia ajukan. Ia hanya mau mengambil 1 dirham dan 1 danak lalu pergi. Karena merasa penasaran, pada hari berikutnya aku keluar mencarinya, tetapi ia tidak kutemukan. Aku bertanya kepada orang-orang dengan menerangkan ciri-ciri anak muda tersebut. Orang-orang memberitahuku bahwa anak tersebut hanya bekerja pada hari Sabtu. Selain hari tersebut, tidak ada seorang pun yang dapat menemukannya. Karena merasa puas dengan pekerjaan anak muda tersebut, aku memutuskan untuk menunda pembangunan dinding rumahku pada hari Sabtu mendatang dengan meminta bantuan kepada anak muda tersebut. Pada hari Sabtu, aku mencarinya lagi dan kudapati ia sedang membaca Al-Quran sebagaimana biasanya. Aku mengucapkan salam kepadanya dan menanyakan apakah ia bersedia bekerja lagi di tempatku dengan syarat yang sama dengan hari Sabtu yang lalu. Ia berangkat bersamaku dan mulai mengerjakan dinding rumahku lagi. Aku masih merasa sangat penasaran dengan pekerjaan anak muda tersebut. Bagaimana mungkin ia mampu mengerjakan sendiri sebuah pekerjaan yang biasa dilakukan oleh 10 orang pekerja? Maka ketika ia mengerjakan pekerjaannya, dengan diam-diam aku mengintipnya. Betapa terkejutnya aku ketika aku melihat apa yang dilakukannya. Ketika ia mengaduk semen dan meletakkannya di dinding, batu-batu itu menyatu dengan sendirinya. Maka aku sadar dan yakin bahwa anak muda tersebut bukanlah pemuda biasa, akan tetapi seorang kekasih Allah. Sebagaimana hamba-hambanya yang khusus dalam melakukan pekerjaannya, pemuda tersebut selalu mendapat bantuan dari Allah secara gaib. Pada sore harinya, aku hendak memberinya upah sebesar 3 dirham. Akan tetapi, ia tidak mau menerimanya. Ia hanya mengambil 1 dirham dan 1 danak. Kemudian pergi. Aku menunggunya lagi selama seminggu, dan pada hari Sabtu, aku keluar mencarinya. Akan tetapi, aku tidak menemukannya. Aku memperoleh berita dari seseorang yang mengatakan bahwa pemuda tersebut sedang sakit. 3 hari lamanya ia jatuh sakit. Kemudian, aku minta tolong kepada seseorang untuk mengantarkan aku ke tempat pemuda yang sedang menderita sakit itu. Sesampainya di tempat tinggalnya, ternyata pemuda itu tengah berbaring tak sadarkan diri di atas tanah. Kepalanya berbantalkan separuh potongan batu bata. Ketika aku memberi salam padanya, ia tidak menjawab. Maka aku mengucapkan salam sekali lagi. Ia membuka matanya sedikit dan mengenaliku. Aku segera mengangkat kepalanya dari batu bata itu dan meletakkannya ke pangkuanku. Tetapi ia menarik kepalanya dan membaca beberapa bait syair. 2 diantaranya adalah, "Wahai kawanku, janganlah engkau terperdaya oleh kenikmatan dunia, karena hidupmu akan berlalu. Kemewahan hanyalah untuk sekejap mata, dan apabila engkau mengusung jenazah ke pemakaman, ingatlah, suatu hari engkau pun akan diusung ke pemakaman." Setelah mengucapkan syair tersebut, ia berkata, "Wahai Abu Amir, jika ruhku telah keluar dari tubuhku, mandikanlah aku dan kafanilah aku dengan pakaian ini." Aku menyahut, "Wahai sayang, aku tidak keberatan membelikan kain kafan yang baru untukmu." Ia menjawab, "Orang yang masih hidup lebih memerlukan pakaian yang baru daripada orang yang meninggal." Perkataan ini sama dengan ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika hendak meninggal dunia. Anak itu menambahkan, kain kafan yang baru ataupun usang akan segera membusuk. Apa yang tinggal bersama seorang setelah kematiannya hanyalah amal perbuatannya. Berikanlah sarung dan ceretku ini kepada penggali kubur sebagai upahnya. Al-Quran dan cincin ini tolong sampaikanlah langsung kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid dan sampaikan kepadanya pesanku. Wahai ayah, jangan sampai engkau meninggal dalam keadaan lalai dan tertipu oleh dunia.
Dengan keluarnya kata-kata tersebut dari bibirnya, pemuda itu pun meninggal dunia. Dan pada saat itulah aku menyadari bahwa ternyata ia adalah seorang pangeran atau putra mahkota. Setelah putra mahkota itu meninggal dunia, aku pun memandikannya, mengkafaninya, dan memakamkannya sesuai dengan wasiatnya. Kedua benda berupa sarung dan ceret aku berikan kepada penggali kubur. Kemudian aku pergi ke Baghdad dengan membawa Al-Quran dan cincin untuk aku serahkan kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Sungguh aku sangat beruntung. Ketika aku sampai di pintu gerbang istana Khalifah, pasukan raja sedang keluar dari istana Khalifah. Aku pun berdiri di tempat yang tinggi. Mula-mula keluar pasukan berkuda yang sangat besar, yakni berjumlah 1000 tentara. Setelah itu keluar lagi 10 pasukan berkuda. Masing-masing pasukan berjumlah 1000 tentara Amirul Mukminin. Dan Amirul Mukminin sendiri berada di dalam pasukan yang ke-10. Dengan kerasnya aku berseru, "Wahai Amirul Mukminin, demi kekerabatanmu dengan Rasulullah SAW, berhentilah sebentar." Mendengar suaraku itu, ia melihat kepadaku. Maka dengan cepat aku maju ke arah Amirul Mukminin dan berkata, "Ini adalah titipan seorang laki-laki asing padaku. Ia berwasiat agar aku menyampaikan 2 macam benda ini langsung kepada engkau." Begitu melihatnya, raja pun mengenalinya dan menundukkan kepala sesaat. Air matanya mengalir dari kedua matanya. Kemudian Khalifah menyuruh pengurus istana untuk mengantarkanku ke istana. Setelah Khalifah kembali pada sore harinya, Khalifah memerintahkan pengurus istana untuk menutup semua tabir istana dan berkata kepada penjaga pintu, "Panggil orang itu walaupun ia akan membangkitkan kembali kesedihanku." Penjaga pintu datang kepadaku dan berkata, "Amirul Mukminin memanggilmu, tetapi ingat, Amirul Mukminin sedang berduka. Jika engkau ingin menyampaikan sesuatu dalam 10 kata, cobalah disampaikan dalam 5 kata saja." Setelah berkata demikian, ia membawaku menemui Amirul Mukminin. Pada waktu itu, Amirul Mukminin duduk seorang diri. Ia berkata padaku, "Mendekatlah kepadaku." Aku pun duduk di dekat Khalifah. Lalu Khalifah berkata, "Apa engkau mengenal anakku?" Aku menjawab, "Betul, aku mengenalnya." Khalifah bertanya, "Pekerjaan apakah yang ia lakukan?" Aku menjawab, "Ia bekerja sebagai tukang batu." Khalifah bertanya, "Apakah engkau juga pernah memperkerjakannya sebagai tukang batu?" Aku menjawab, "Ya, pernah." Khalifah bertanya lagi, "Apakah engkau tidak tahu bahwa ia masih punya hubungan kekerabatan dengan Rasulullah?" Harun ar-Rasyid adalah keturunan Abbas radhiyallahu anhu, paman Nabi Muhammad SAW. Aku berkata, "Amirul Mukminin, terlebih dahulu aku memohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu aku memohon maaf kepadamu. Pada waktu itu aku belum mengetahui kalau ia masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Aku baru mengetahuinya ketika ia hendak meninggal dunia." Khalifah bertanya, "Apakah engkau memandikannya dengan tanganmu sendiri?" Aku menjawab, "Benar." Khalifah berkata, "Ulurkan tanganmu." Ia menarik tanganku, kemudian menempelkan di dadanya, sambil membaca beberapa syair yang artinya, "Wahai engkau yang menjauh dariku, hatiku larut dalam kesedihan karenamu. Mataku mencucurkan air mata penderitaan. Wahai engkau yang jauh kuburnya, terlalu jauh, tetapi kesedihanmu lebih dekat di hatiku. Benar, kematian itu membingungkan kesenangan yang tertinggi di dunia. Wahai engkau yang menjauh dariku, engkau bagai bulan purnama yang tergantung di atas dahan perak. Bulan telah menetap di kubur, sedang dahan perak menjadi debu." Setelah melantunkan syair di atas, Harun ar-Rasyid ingin pergi ke Basrah untuk menziarahi makam anaknya. Abu Amir pun menyertainya. Begitu sampai di makam anaknya, Harun ar-Rasyid membaca beberapa bait syair yang artinya sebagai berikut. "Wahai musafir ke alam yang tidak diketahui, engkau takkan kembali ke rumah. Maut dengan cepat telah merenggutmu pada awal masa remajamu. Wahai penyejuk mataku, engkaulah pelipur laraku, kediaman hatiku di kesunyian.
engkau telah merasakan racun kematian yang seharusnya ayahmu lah yang meminumnya di usia tua. Sungguh, setiap orang akan merasakan kematian, apakah ia seorang pengembara atau seorang penduduk kota. Segala puji bagi Allah yang Maha Esa, yang tidak mempunyai sekutu, karena hal ini adalah bukti keputusannya. Abu Amir radhiyallahu an berkata, pada malam harinya ketika aku telah menyelesaikan wirid-wiridku, aku tertidur. Dalam tidurku, aku bermimpi melihat sebuah istana yang berkubah dari nur, yang di atasnya terdapat awan dari nur yang menaunginya. Kemudian awan itu hilang, dan anak itu memanggilku sambil berkata, "Wahai Abu Amir, semoga Allah memberimu balasan yang lebih baik, karena engkau telah memandikan, mengkafani, memakamkanku, dan telah menunaikan semua wasiatku." Aku bertanya kepadanya, "Wahai kekasihku, bagaimana keadaanmu? Apa yang engkau alami?" Ia berkata, "Aku telah sampai ke hadapan Tuhan yang Maha Pemurah, dan Dia sangat ridho kepadaku. Al-Malik telah memberitahu kepadaku bahwa aku mendapatkan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak dapat dijangkau oleh akal yang memikirkannya." Kemudian ruh pemuda tersebut berkata kepadaku dalam mimpiku, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji kepadaku. Ia bersumpah dengan keagungannya bahwa Dia akan menganugerahkan kenikmatan, kehormatan, dan karunia semacam itu kepada semua hambanya yang keluar dari dunia seperti aku. Penulis kitab Raub mengatakan bahwa ia juga mendapatkan cerita yang sama secara keseluruhan dari sanad yang lain. Di dalamnya juga diterangkan bahwa seseorang bertanya kepada Harun ar-Rasyid mengenai keadaan anak itu. Ia menjawab, "Anakku lahir sebelum aku menjadi raja. Ia mendapatkan didikan adab yang sangat baik. Ia telah belajar Al-Quran dan ilmu-ilmu lain. Ketika aku menjadi raja, ia pergi meninggalkan aku. Ia tidak pernah mengambil manfaat dari duniaku. Ketika ia hendak pergi, akulah yang berkata kepada ibunya agar ia diberi sebuah cincin mutiara yang sangat indah dan mahal harganya. Akan tetapi, ia tidak pernah menggunakannya. Bahkan ketika menjelang wafat, ia mengembalikannya. Anak ini sangat patuh pada ibunya." Sahabat, demikianlah kisah putra Raja Harun ar-Rasyid yang sangat soleh. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari cerita tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.